Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar dengan tema hidup bersih dan sehat di rumah dengan muatan mata pelajaran di dalamnya ada bahasa Indonesia, kemudian PPKN, dan matematika. Insya Allah kalian sudah siap belajar hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, nih supaya kalian berceria ketika mau belajar, kita bernyanyi dulu ya. Nah, ini Bu Guru siapkan teksnya. Kalian boleh baca, kemudian klik di rumah masing-masing ya. Dan ketika kalian sudah klik lagunya, kalian boleh ikuti dengan ceria ya. Baik. Nah, sudah selesai nyanyinya. Kita lanjutkan belajarnya ya. Kita akan memperhatikan aktivitas pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat gambarnya, perhatikan baik-baik. Aktivitas apa yang dapat kita lihat pada gambar di samping? Nah, kegiatan apa sih di gambar di samping ini? Kita lihat ada semua anggota keluarga. Di situ ada ayah, ibu, kakak dan adik. Semua sedang melakukan kerjasama membersihkan rumah. Kerja bakti ya untuk membersihkan rumah. Kemudian apa yang kita lihat dari gambar tersebut? Menyenangkan ya, dapat melakukan kegiatan secara bersama-sama. Beda kalau kita melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Sepi, gak ada teman, kurang menyenangkan ya. Nah, anak-anak solihah, mengapa sih kita harus melakukan pekerjaan bersama-sama? Apa sih manfaatnya? Ya, adakah manfaatnya dari kita melakukan sebuah pekerjaan bersama-sama? Ternyata banyak sekali manfaatnya. Di antaranya pekerjaan menjadi cepat selesai. Betul tidak? Coba kalau kalian melakukannya bareng-bareng pasti cepat ya. Kemudian pekerjaan juga terasa menjadi ringan, tidak berat, tidak capek karena kita melakukannya bersama-sama. Terus menjadi lebih akrab dengan semua anggota keluarga karena kita bersama-sama melakukannya. Karena kita menjadi akrab, akhirnya suasana rumah terasa nyaman dan menyenangkan. Betul tidak? Nah, kenapa sih kita tidak boleh melakukan pekerjaan sendiri? Karena rugi melakukan pekerjaan sendiri. Nih, kerugiannya apa? Yang pertama, pekerjaan menjadi lama dan tidak selesai tepat waktu. Karena kita harus mengerjakan sendiri. Yang harusnya kalau bersama cuma 5 menit, karena sendirian jadi 1 jam. Betul tidak? Kemudian pekerjaan menjadi berat. Betul sekali, karena dikerjakannya sendiri. Yang setumpuk harus dilakukan sendiri pasti berat. Kemudian tidak peduli dengan anggota keluarga yang lain. Kitanya cuek-cuek ya. Yang lain mengerjakan, kitanya tidur. Ya, tidak peduli. Berikutnya, karena kalian tidak peduli dengan anggota keluarga yang lain, suasana rumah pun menjadi tidak nyaman. Jadi mana yang kalian pilih? Bekerja sama atau kerja sendiri-sendiri? Tinggal dipilih ya. Nah, masih kita tampilkan gambar yang tadi. Sekarang kita tugasnya menuliskan apa sih yang kita lihat pada gambar. Jadi kalian hari ini belajar membuat laporan yang ada pada gambar ya. Nah, kita akan tuliskan gambar yang ada, kegiatan yang ada pada gambar. Yang pertama, kita lihat ibu yang berbaju merah nih sedang membersihkan lantai ya. Kemudian kita lihat ayah yang di belakang tuh sedang mengecat dinding rumah. Sedangkan kakak dan adik sedang membersihkan meja dan kursi. Masya Allah ya. Semua anggota keluarga bersatu membersihkan rumah. Jadi pekerjaannya menjadi cepat selesai. Baik anak-anak, itulah tadi
apa yang bisa kita tuliskan dan yang kita lihat pada gambar itu. Inilah bentuk laporan sederhana dari sebuah gambar yang kita lihat. Insya Allah kalian bisa ya melaporkan apa yang ada di gambar. Nah, masih dengan gambar yang sama, kita masih perhatikan juga, tapi beda yang kita perhatikan pada gambar berikut ini. Apa yang harus kita perhatikan? Yang kita perhatikan kali ini adalah bangun datar yang ada pada gambar berikut ini. Nah, kita lihat permukaan meja yang warna kuning tuh. Permukaannya berbentuk persegi panjang, betul ya. Yang sedang dibersihkan kakak adik itu permukaannya berbentuk persegi panjang. Kemudian pintu pada meja yang warna kuning tuh ada putihnya, itu namanya pintu, bentuknya persegi. Kemudian kain yang dikenakan ibu, tuh lihat ibu menggunakan kain merah, ada motifnya yang coklat-coklat. Nah, motifnya itu berbentuk segitiga, betul sekali. Nah, kita akan pelajari ya masing-masing bangun datar tersebut. Yang pertama yang kita lihat di motif kainnya ibu adalah segitiga ya. Kalian sudah tahu nama bangunnya adalah segitiga. Sisinya itu yang kiri kanan atas, itu kiri kanan bawah maksud Bu Guru, itu sisi namanya. Itu ada 3, kemudian sudut yang dilancip-lancipnya itu adalah 3 juga. Kemudian yang lancip ketemu lancip-lancip itu adalah titik sudut ya. Ada 3 juga. Berikutnya bangun datar ini adalah namanya persegi atau bisa juga disebut bujur sangkar ya. Sisi-sisinya persegi ini ada 4, kemudian yang lancip-lancipnya atau sudut ada 4, kemudian di lancip-lancip tersebut ada titik, namanya titik sudut, ada 4 juga. Kemudian bangun datar berikutnya adalah persegi panjang. Beda ya antara persegi dan persegi panjang. Kalau persegi sisinya semua sama panjangnya. Kalau persegi panjang ada 2 sisi yang sama ya. Kemudian banyak sisinya tadi tetap 4, betul, di atas, di bawah, kiri dan kanan. Kemudian sudutnya yang lancip-lancip ada 4, kemudian di lancip-lancip tersebut ada titik sudut namanya, jumlahnya juga 4. Ayo kita lihat bangun datar berikutnya. Yang warna kuning, bentuknya tetap persegi cuma agak miring-miring. Apa namanya? Namanya bangun datar jajar genjang ya. Sisinya sama ada 4, banyak sudutnya juga 4, banyak titik sudutnya 4 juga. Nah, sudah muncul bangun datar berikut yang warna merah. Apakah namanya? Kita lihat. Namanya bangun trapesium sama kaki. Sama ya, sisinya hanya ada 4 tapi mengerucut di atas ya. Sudutnya juga ada 4 dan banyak titik sudutnya ada 4. Berikutnya bangun datar yang warna biru kita hitung ya. Sisi-sisinya nama bangun datarnya apa ya? Segi 6 ya, karena sisinya ada 6. Kemudian yang lancip-lancipnya juga sudut itu ada 6. Kemudian banyak titik sudut juga ada 6. Udah paham ya? Jadi kalian menghitung sudut itu ya hitung aja yang lancipnya ada berapa. Kalau garisnya sisi kiri kanan atas bawah itu garis ya. Titik sudut adalah tuh yang dilancip-lancip itu adalah titik sudutnya. Insya Allah paham ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih solih-solihah atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami. Kemudian ingatlah untuk tetap hidup bersih dan menjaga kesehatan. Gunakan selalu masker dan mencuci tangan setelah selesai beraktivitas. Baik, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.